subuh itu ada dalilnya, hadisnya dhaif. Nah, lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Rasulullah SAW kunut pada sholat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Maka Anas bin Malik mengatakan Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu hadisnya sahih. Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih. 21 hadis tentang kunut, ada di dalamnya hadis sahih, ada di dalamnya hadis hasan, ada di dalamnya hadis dhaif. Kebanyakan teman-teman kita Wahabi memandang hadis tentang kunut itu yang dhaifnya. Sunnah ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Adapun dalam salat subuh Nabi SAW terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ya, ini lafadz hadisnya di luar Bukhari dan di luar Muslim, tetapi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini hadis munkar. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar, baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan mazhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, "Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh?" Dijawab oleh bapaknya, "Ai bunayya muhdatsun." Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa mana muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, "Ai bunayya bid'atun." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat bid'ah nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah bid'ah ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia, karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada asalnya sama sekali. Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang? Ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja. Mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya.
Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman hadait, belalah. Rusak nih kehidupan. Ini apa? Dan saya nggak pernah mendengar yang seperti itu. Ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sahwi. Ngapain? Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, Anda nggak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Imam sudah sujud begini aja gitu kan. Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib dusta, kadzab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta tuh. Yang melibatkan hadis itu dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis Anda perlu belajar lagi. Qunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, perhatikan ya ikhwani fillah, azakumullah. Rasulullah SAW hadis Anas yang mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal hayah. Rasulullah SAW kunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Yang benar adalah hadis Anas yang tadi kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan berturut-turut, mendoakan pada salat zuhur, maghrib, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan suku-suku yang membunuh apa? Dai-dai yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Kemudian coba kita pikirkan, seandainya Rasulullah SAW kunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya pasti makmum yang di belakang ini akan menghafal doa-doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar lalu tidak dihafal oleh makmum-makmumnya. Tidak mungkin. Dan Rasulullah SAW doanya itu divariasikan, ya. Terkadang bunyinya begini, terkadang doanya ini, terkadang doanya begini, terkadang doanya begini. Seperti contohnya apa? Du'a iftitah. Banyak sekali apa? Bentuk-bentuknya. Demikian juga kalau seandainya Rasulullah SAW setiap hari dia kunut subuh, pasti doanya itu bervariasi, berbeda-beda. Kalau itu terjadi, pasti sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita banyak. Ya. Sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini. Tapi yang kita lihat, setiap subuh dia baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Ini bukan doa kunut subuh, ini adalah doa kunut witir. Ya, yang dibaca setiap subuh itu kunut witir. Antum tanyakan dia, ya, mana doa kunut subuh itu? Kalau Allahumma hdina fiman hadait itu adalah doa kunut witir. Wa afina fiman afait dan seterusnya. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW sampai meninggal dunia. Berapa tahun itu jadinya? Rasulullah SAW umur dakwahnya berapa tahun? Sekitar berapa? 20 berapa? Itu berapa kali salat subuh jadinya itu? Banyak kali. Ya, itu berarti doa kunutnya akan bervariasi yang begitu banyak variasinya. Kalau itu terjadi,
maka banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita. Tidak ada sahabat-sahabat meriwayatkan, berarti itu tidak pernah terjadi. Masa doanya kecil suaranya saja dihafal? Ya, seperti doa apa? Doa salatul janazah. Jadi disampaikan oleh sahabat itu. Dia mengatakan hatta la masa thiyabi thiyabah, sampai bajuku ini nempel di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendengar sampai dia mengatakan seandainya saya yang mati ini, saking indahnya doa itu, Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah warham wa'afi wa'fa'alu wa akrim nuzul, dan seterusnya. Doa yang kecil suaranya itu dihafal. Masa diangkat tangan kemudian dengan suara yang besar lalu tidak dihafal? Nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anas bin Malik belajar dengan telinga, dihafalnya hadis-hadis Rasulullah, belajar dengan mata, dilihatnya akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu hadisnya sahih. Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih, hadisnya kuat. Tak pernah. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi mulai dari usia 6 tahun. Anas bin Malik khusus rumahnya di Sufah. Sufah itu sangatlah dekat dengan rumah Nabi. Anas bin Malik selalu salat di belakang Rasulullah. Kata Anas bin Malik, "Madzalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta farigh minad dunya," sampai Nabi meninggal dunia. Tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh. Maka itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memakai bahwa memang Nabi seumur hidupnya melakukan kunut dan tak pernah meninggalkannya. Nah itu dah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i, disahihkan hadis oleh Imam Nawawi. Jadi hadis tentang kunut itu sahih itu. 21 hadis tentang kunut. 21 hadis tentang kunut, ada di dalamnya hadis sahih, ada di dalamnya hadis hasan, ada di dalamnya hadis dhaif. Kebanyakan teman-teman kita Wahabi memandang hadis tentang kunut itu yang dhaifnya. Tapi dia lupa ada hadis tentang kunut itu hadis sahih. Sayyidina Anas bin Malik lah periwayat hadis. Jadi jangan tinggalkan kunut. Jangan tinggalkan kunut. Ini kita tinggalkan kunut, rugi kita. Nabi saja tak pernah meninggalkan kunut. Itu Imam Nawawi. Nah, maka saya heran juga, ini Wahabi ini Salafi ini baca kitab Imam Nawawi tapi kunut tak dia lakukan. Dia baca kitab Imam Nawawi menjelaskan ziarah kubur sunnah, dia tak pernah melakukan ziarah kubur, dia bid'ah kan. Dia baca kitab Imam Nawawi, zikir jahar dia katakan bid'ah. Dia baca kitab Imam Nawawi, azan 2 kali Jumat bid'ah. Ini semuanya pendapat daripada pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh. Ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Maliki dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah, toh Nabi pernah kunut subuh, sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insya Allah nanti saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Nanti mau kunut silakan, nggak kunut juga nggak apa-apa.
Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insya Allah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali apa yang dia ketahui. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, segala sesuatu yang kita ucapkan dan segala sesuatu yang kita amalkan, yang paling terpenting kita sudah memiliki jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpentingnya. Jadi disebutkan athar ini dari sebagian para ulama salaf. Beliau berkata, tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan dan tidaklah aku mengamalkan sebuah amalan kecuali aku memastikan ya sudah ada jawaban itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya atau satu di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut dalam salat 5 waktu. Dalam salat 5 waktu selama 1 bulan. Tsumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Ini hadis datang di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Kemudian datang juga hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selain dari beliau. Di luar kitab Sahihain, di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim, disebutkan di situ wa amma fi salatil fajri, adapun dalam salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ya, ini lafaz hadisnya di luar Bukhari dan di luar Muslim, tetapi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, seorang ulama dari Hambali, seorang ulama dari kalangan ahlul hadis, ya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi adalah seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Bersama dengan itu dia menyelisih dari imam-imam yang thiqat, menyelisih imam-imam yang besar. Imam-imam yang thiqat, imam-imam yang thiqah, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adapun salat subuh. Tetapi tambahan ini ditambah oleh siapa? Abu Ja'far Ar-Razi. Sehingga kesimpulannya Ibnu Rajab rahimahullah menghukumi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Itu menurut Ibnu Rajab. Bisa difahami? Iya. Kedua, kemudian saya tutup pengajian di malam hari ini. Datang hadis dari Thariq bin Syihab dikeluarkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Ditanyakan, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yaqnutuna fi salatil fajri?" Ya, dia tanya kepada bapaknya, apakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar beliau kunut di salat subuhnya? Kemudian kata bapaknya, seorang sahabat Nabi, perkara baru apa yang sedang kau tanyakan? Perkara baru apa yang sedang engkau tanyakan? Ini saya berbicara dari sisi ilmu hadis. Tentunya para hadirin yang paling terpenting apa? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yang kunut silahkan Anda berkunut, tetapi yang paling terpenting apa? Apakah aku sudah punya jawaban itu nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita? Yang tidak kunut juga demikian. Apakah sudah ada jawaban ketika Allah bertanya kepada kita? Kalau antum sudah punya jawaban, amalkanlah. Tapi kalau antum belum punya jawaban, maka cari jawaban tersebut sebelum kita meninggal. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama
tidak memakai hadis-hadis yang munkar, yang menyendiri, yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Seperti hadis tentang puasa Ramadan dibagi 3, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadis munkar. Atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar. Bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam, tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia, karena diriwayatkan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka, karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya, harus punya ilmu. Nah, dia telah tersalah menerima hadis tentang kunut dari seorang rawi thiqah yang dapat dari Anas bin Malik, sehingga dia mengatakan bahwa Nabi SAW mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW selalu kunut subuh terus menerus sampai berpisah dari dunia. Ini bagian yang dia tersalah, keliru dalam menyampaikan. Maka hadisnya munkar karena hanya keluar dari jalur dia. Dia duduk di majelis, memang dia duduk di majelis para imam, tapi dia buruk hafalannya. Dia dengar hadis dari para imam yang menyampaikan, yang menerima hadis dari sahabat. Lalu ketika dia menyampaikan karena dia buruk hafalannya, salah. Seperti antum di sini misalnya, duduk di majelis sini, mendengar dari saya. Bukan saya imam ya, bukan saya ini, bukan. Ini contoh. Keluar, antum buruk hafalannya, tidak mencatat, tidak kuat hafalan, catat, nyampaikan. Oh, Ustadz bilang begini, keliru. Dan itu banyak terjadi di majelis. Padahal saya nggak ngatakan seperti itu. Ini sayyibul hifz, ini rawinya dhaif ini. Masya Allah. Doa kunut dalam salat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar, baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujah-hujahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda, karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i, jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh, baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut.
Jadi kami perlu sampaikan dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar, kita tidak perlu menyalahkan, tapi berpegang dengan madhab itu penting supaya istiqomah. Jangan sok tahu, oh ini madhab Indonesia enak saya bisa begini. Tidak, Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah, bukan wajib tapi sunnah, tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain, doa apa saja. Nama kunut artinya juga mengadu, memohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Dan jamaah nggak usah protes, itu tahu bahwa imamnya karena nggak hafal, tapi mendapatkan pahala sama. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunut. Nah kemudian kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, yakin dia tidak kunut karena mungkin Anda pergi ke India ketemu atau ke Turki sana, mereka madhab Abu Hanifah, mereka tidak pakai kunut. Maka di saat Anda iktidal, Anda baca kunut yang paling pendek. Anda baca kunut singkat supaya Anda tidak ketinggalan, tapi Anda secara pribadi kunut. Dan ini tidak dianggap mukhalafah, melanggar. Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru. Pun Anda iktidal setelah Anda rukuk sholat subuh rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, imam baca Rabbana, Anda juga baca dipercepat sedikit, lalu Anda doa kunut sesaat. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda dimudahkan untuk umrah, amin, atau haji, amin. Kemudian di sana kok tidak kunut, Anda tetap kunut di belakangnya, tapi sekiranya Anda bisa ngejar. Nah, ini kesunahan Anda tetap dapat dan Anda tidak berbeda, tidak melanggar kepada sang imam kunut ya. Tapi kalau ada imam tidak tasyahud tsani, tasyahud yang kedua nggak boleh ikut. Karena apa? Anda akan mukhalafah yang terlihat. Anda akan melanggar. Imamnya berdiri kok kita duduk waktu tasyahud. Tasyahud kan sunnah. Tasyahud sunnahnya sama dengan sunnah kunut. Nama sunnah abad. Maka kalau kunut kita membaca di belakang imam. Kalaupun imam tidak membaca, kita membaca. Dipercepat. Yang nggak hafal tadi baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, nggak akan ketinggalan, nggak akan terlalu lama. Bahkan imam sebelum sujud sudah selesai kalau kita. Bahkan waktu sami Allahu liman hamidah kita baca cepat Rabbana lakal hamdu. Itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baca doa kunut ringkas, begitu ya. Jadi karena ini berpegang madhab itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Fanatik madhab tanpa menjelekkan orang lain itu penting. Karena fanatik itu sebagai orang awam harus berpegang. Kalau enggak gampang bingung nanti. Loh kok begini ya. Enggak. Imam itu adalah orang-orang hebat. Imam Abu Hanifah di saat madhab Hanafi di saat mengatakan tidak ada kunut dengan hujah yang kuat, tapi tidak boleh saling mencaci. Bahkan antara Abu Hanifah dengan madhab Syafi'i juga akrab sekali kok. Ulama-ulama diskusi yang baik. Yang ribut itu kan yang kecil-kecil itu suka caci maki. Di kalangan ulamanya biasa diskusi yang bagus. Baik seperti itu ya. Anda di Indonesia madhab Imam Syafi'i, maka Anda baca kunut. Kalaupun Anda tidak hafal kunut, Anda bisa baca doa yang lainnya, doa apa saja, khususnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.